Provinsi Bali, melayani dengan cinta. Salam bahasa. Sahabat bahasa di mana saja sahabat bahasa berada, senang sekali saya Made Sudiana bisa menjumpai sahabat bahasa dalam program Bincang Bahasa dan Sastra, sebuah program yang digagas oleh Balai Bahasa Provinsi Bali untuk menyebarkan informasi kebahasaan dan kesastraan kepada masyarakat. Sahabat bahasa, program Bincang Bahasa Balai Bahasa Provinsi Bali disiarkan dari studio Subasita Balai Bahasa Provinsi Bali. Dalam siaran kali ini, kami akan membicarakan atau membahas kedwibahasaan dalam karya sastra berwarna lokal Bali. Sehubungan dengan itu, di samping saya sudah hadir Bapak Imade Sujaya, Sarjana Sastra, Magister Humaniora. Beliau adalah dosen tetap Yayasan di Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, Denpasar. Beliau juga seorang jurnalis, koresponden, dan kontributor beberapa media nasional. Saat ini beliau juga mengelola portal budaya balisaja.com. Bapak Sujaya menulis 2 buku. Yang pertama, Sepotong Nurani Kute, catatan atas sikap warga Kute dalam tragedi 12 Oktober 2002 yang diterbitkan oleh Lembaga Pengabdian Masyarakat Kelurahan Kute tahun 2004. Buku kedua, Perkawinan Terlarang, Pantangan Berpoligami di Desa-Desa Bali Kuno yang diterbitkan oleh Arti Foundation tahun 2007. Beliau juga berkontribusi atau menulis subbab buku Dinamika Bahasa Media Televisi, Internet, dan Surat Kabar yang diterbitkan oleh Udayana University Press tahun 2013. Bapak Sujaya juga sebagai penerima penghargaan Widya Pataka dari Gubernur Bali tahun 2007. Beliau pernah diundang dalam Ubud Writers and Readers Festival tahun 2008. Bapak Sujaya juga seorang pengelola Jagat Buku, sebuah komunitas yang intens membahas buku-buku terbitan baru di Bali. Selamat datang Pak Made Sujaya. Ya, selamat siang Pak Made Sudiana. Ya, apa kabar? Sehat. Ya, kuat. semoga dalam keadaan sehat ya, dalam situasi pandemi ini kita perlu menjaga kesehatan dan tetap aktif juga Pak Sujaya ya. Ya, intinya sehat, kuat, dan tetap semangat. Iya, terima kasih Bapak Sujaya. Ya. Kita akan berbincang tentang kedwibahasaan dalam karya sastra berwarna lokal Bali. Nah, kalau kita melihat topik ini, tentu ada 3 kata kunci Pak Sujaya ya. Ada kedwibahasaan, ada karya sastra, dan warna lokal. Nah, sebelum lanjut, saya ingin Bapak Sujaya berpendapat sedikit saja berkaitan dengan kedwibahasaan, karya sastra, dan warna lokal. Ya, silakan Pak Sujaya. Ya, terima kasih Pak Made Sudiana. Kalau kita bicara soal kedwibahasaan, ini kan sebetulnya tentang penggunaan 2 bahasa atau lebih yang berbeda, tapi dengan kemampuan yang sama baiknya. Jadi orang menggunakan beberapa bahasa pada kesempatan yang sama, tapi kemampuan berbahasa mereka, walaupun bahasa yang digunakan adalah berbeda, itu sama baiknya. Itu yang disebut kedwibahasaan atau bilingualisme, kira-kira istilah yang lain gitu ya. Iya, begitu ya. Ada juga sebetulnya konsep multilingualisme, Iya. penggunaan keanekaragaman bahasa. Jadi bisa beberapa bahasa digunakan pada kesempatan yang sama. Nah, kemudian kalau karya sastra itu sebetulnya kan kita semua sudah paham juga sebetulnya apa yang dimaksud dengan karya sastra. Karya sastra itu adalah karya cipta yang sifatnya imajinatif, ya, kreatif, dengan medium bahasa. Yeah.
Dan karya sastra menurut saya adalah sebuah respon estetis dari seorang pengarang terhadap hidup dan kehidupannya. Jadi karena karya sastra itu sebetulnya kan bicara tentang hidup, tentang kehidupan, baik merespon dirinya sendiri maupun juga merespon lingkungannya gitu. Nah, sedangkan warna lokal, nah ini satu istilah, satu konsep yang memang biasa atau sudah sering digunakan dalam perbincangan di dunia sastra. Nah, warna lokal itu biasanya merujuk pada unsur-unsur etnisitas di dalam karya sastra, ya bisa juga dalam kaitan misalnya latar, ya, kemudian tokoh-tokoh dari etnik tertentu, kemudian yang paling penting sebetulnya adalah problematika etnik di dalam karya sastra. Nah, karya sastra yang merepresentasikan hal-hal seperti itu biasanya dalam perbincangan dunia sastra dia dikatakan sebagai karya sastra warna lokal. Tapi ada juga yang memberi batasan agak ketat sedikit ya tentang warna lokal, tidak sekedar menunjukkan adanya unsur-unsur lokalitas atau etnisitas tertentu di dalam karya sastra, tapi juga ciri khas. Jadi misalnya satu cerita di dalam satu cerpen, dalam novel misalnya, dia bisa dikatakan warna lokal kalau cerita itu khas di daerah itu. Gitu. Oh gitu Pak ya. Ya, ini ada yang berpegang. Ya, sebelum lanjut Pak Sujaya, sebelum lanjut, sastra warna lokal ini fenomena dalam kesastraan kita ya Pak Sujaya ya. Apa yang dimaksud dengan sastra warna lokal? Nah tadi kan baru warna lokal, sekarang ke sastra warna lokalnya biar lebih menukik. Ya, itu tadi sudah saya singgung sebetulnya sepintas. Jadi karya sastra yang merepresentasikan unsur-unsur lokalitas. Nah, unsur-unsur lokalitas itu apa saja? Ya, dicontohkan Pak. Ya, misalnya ya soal tokoh-tokoh etnik tertentu, kemudian latar, pakaian, kebiasaan, adat, tradisi, ritual yang merepresentasikan etnis-etnis atau lokalitas tertentu. Nah, dalam konteks sastra Indonesia itu menjadi sesuatu yang menarik ya? Ya menarik karena kita Indonesia ini kan kaya dengan etnik gitu. Ya, apalagi Bali Ya, menjadi sorotan ya, gitu ya. Ada ratusan etnik. Makanya saya berpandangan bahwa sastra Indonesia itu sebetulnya ya sastra etnik yang di medianya menggunakan bahasa Indonesia. Ya, gitu. Nah, ini Maman S. Mahayana, salah seorang dosen di UI misalnya, pernah punya pandangan bahwa sastra Indonesia itu sastra etnik, tapi menggunakan medium bahasa Indonesia. Karena tidak bisa dihindari munculnya tema-tema etnisitas. Walaupun misalnya juga pada kenyataannya muncul juga tema-tema urban misalnya, ya di luar tema-tema etnik. Tapi yang kemudian menjadi penciri sastra Indonesia kita ya mau tidak mau kita harus akui ya sastra warna lokal itu etnisitas itu ya. Etnisitasnya begitu ya Pak ya. Ya. Bagaimana dengan warna lokal Bali? Nah, jadi kita khusus ke Bali. Ya. Warna lokal Bali itu warna sastra yang bagaimana? Ya. Bali menarik kita bincangkan dalam konteks sastra warna lokal ini karena Bali itu dia kan satu etnik dengan kultur yang khas sekali. Ya. Khas. Jadi orang ketika melihat Bali dia bisa segera membandingkan dengan yang lain dan dia tampak sangat unik, otentik dia. Ya. Karena itu warna lokal Bali turut mewarnai sastra Indonesia dan itu dimulai pada awal-awal kelahiran sastra Indonesia. Jadi sejak kemunculan pertama kali sastra Indonesia itu warna lokal Bali sudah muncul. Kita mengenalnya kan karya-karya Panji Tisna. Panji Tisna ya. Ya, misalnya Sukreni Gadis Bali, Nirawir Ceti Penjual Orang, Iswaste Setahun Lebih Dahulu. Sebenarnya ada karya-karya sebelumnya lebih awal yang juga mengangkat warna lokal Bali. Tetapi memang tidak sekhas Sukreni Gadis Bali, tidak sekhas Nirawir Ceti Penjual Orang. Ya, bentuknya apa itu? Saya menemukan ada satu roman, kebetulan itu menjadi penelitian saya untuk kepentingan disertasi. Jadi satu roman yang ditulis oleh bukan orang berlatar belakang etnik Bali, dia adalah pengarang Jawa, namanya Imam Supardi. Dia menulis roman judulnya Kintamani. Itu ceritanya tentang kisah cinta seorang
lelaki Jawa, bangsawan Jawa dengan perempuan Bali, dengan gadis Bali gitu. Nah, itu juga unsur-unsur warna lokal Bali dimunculkan di situ. Apa saja yang kira-kira muncul dalam karya itu Misalnya, sebagai suasana lokal? misalnya tradisi mebebasan dalam masyarakat Bali. Ya. Itu dimunculkan, tapi tentu dengan potret orang yang tidak melakoni tradisi tradisi Bali, seperti pengarang Bali misalnya menggambarkan dengan tradisi megeguritan. Ya. Nah, kemudian juga kultur masyarakat Kintamani pada masa itu digambarkan di dalam novel roman Kintamani ini. Jadi baru sebatas itu, tokohnya, kemudian latarnya, Tempat kemudian, latar tempat, kemudian latar budaya. latar budaya, jadi adat istiadatnya. Itu yang barangkali yang ditangkap oleh Imam Supardi. Ada juga sebetulnya karya-karya lain, misalnya Sulipit, seorang pengarang etnik Tionghoa. Dia menulis karya sastra berbahasa Melayu rendah. Sulipit ini bapaknya Suhogi. Gitu. Oh ya? Ya, bapaknya Suhogi. Dia pernah menulis, kalau tidak salah ada 2 novel Tentang Bali. Judulnya Dewi Kintamani. Oh. Dewi Kintamani itu juga kisah cinta antara perempuan Bali dengan bangsawan lelaki Jawa. Kemudian dia juga nulis tentang warna lokal yang khas Bali, Lea. Judul romannya Lea, tahun 34 itu. Ya. Nah, itulah warna lokal yang muncul pada awal-awal kelahiran sastra Indonesia. Dan sekarang kita sudah menikmati melihat banyak sekali karya sastra warna lokal. Ya. Penulis lokal dengan berbicara hal yang lokal, Ya. gitu ya. Tapi bukan hanya orang Bali. Jadi kan Imam Supardi bukan orang Bali, Ya. Sulipit juga bukan orang Bali. Sampai sekarang pun tema-tema Bali tidak hanya ditulis oleh pengarang Bali, tapi juga pengarang non-Bali. Selain Panji Tisno, Pak Sujaya, Ya. siapa yang belakangan meneruskan warna lokal dalam kepenulisannya? Ya, kan ada Putu Wijaya, Oko Rusmini, kan kental sekali itu. Ya. Gede Ariante, kan itu bersetia dia di jalur sastra warna lokal Bali itu. Termasuk juga Cok Sawitri ya? Ya, Cok Sawitri konsisten sekali malah. Kan semua novel-novelnya itu walaupun kan diambil dari teks-teks teks-teks tradisional yang Sutasoma, Tantri gitu, tapi itu kan warna Balinya terasa sekali, kuat sekali. Wayan Sunarto, Jengki Sunarto bagaimana? Oh, sama. Wayan Sunarto juga menggali-gali tradisi Bali. Dia pernah menulis satu buku yang menghimpun cerpen-cerpennya yang khas bertema lokal, misalnya Perempuan yang Mengawini Kris. Itu terasa sekali, itu hanya ada di Bali. Nggak mungkin ya di Iya. luar Bali seperti itu ya. Iya. Warna lokalnya kelihatan di situ. Iya. Kalau tema-tema yang lain apa Pak Sujaya yang diangkat oleh penulis Bali yang khas menunjukkan kelokalan tema-temanya? Ya, kalau kita bicara tematik, kalau hasil penelitian saya sih ada 3 ya temanya. Itu yang pertama soal kasta. Ya. Itu yang paling banyak ditulis itu, kasta itu. Iya. Kasta, karena itu paling seksi. Nah, sastra itu kan membutuhkan sesuatu yang unik dia. Kalau dia tidak unik, dia tidak menarik untuk disajikan sebagai karya sastra. Dan konflik kasta di Bali memang unik, kaya sekali konfliknya, dramatikanya terasa sekali. Yang kedua adalah soal hukum adat di Bali yang yang unik dan otentik itu. Misalnya soal kesepekang itu. Ya. Orang yang dianggap melanggar hukum adat atau tidak mau guyub dalam lingkungan komunitas adat, kemudian dikucilkan gitu ya. Itu banyak juga ditulis oleh pengarang-pengarang Bali. Saya sendiri pernah menulis itu sebagai sebuah penelitian. Nah, kemudian tema yang ketiga adalah tema dampak pariwisata terhadap adat dan budaya Bali. Yang terbaru misalnya kan soal pedofilia. Gitu, ya. Selain soal bagaimana kapitalisme pariwisata menghabisi tanah-tanah Bali, itu banyak sekali ditulis oleh pengarang-pengarang kita. Baik Pak Sujaya, berkaitan dengan kedewibahasaan Pak Sujaya. Ya. Jadi dengan munculnya warna lokal dalam karya sastra di Bali ini, pengarang tentu menggunakan kata atau istilah lokal dalam karyanya. Ya. Ini fenomena juga. Ini menarik untuk disampaikan kepada pendengar berkaitan dengan kedewibahasaan ini. Ya. Bagaimana penggunaan kedewibahasaan
dalam hal ini bahasa daerah, bahasa Bali, dan bahasa nasional, bahasa Indonesia dalam karya sastra berwarna lokal ini. Pak Sujaya. Ya, kedwibahasaan khususnya penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa daerah Bali dalam sastra berwarna lokal Bali menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan. Memang kan bahasa kemudian menjadi salah satu ciri juga sebetulnya penguat dari sastra warna lokal. Nah, dalam konteks Bali itu terasa sekali, tampak sekali. Ada banyak kosakata, istilah, ungkapan, idiom dalam bahasa Bali yang dipertahankan ketika dia menulis sastra berwarna lokal itu. Iya, termasuk juga simbol-simbol yang iya. masih ditampilkan dalam karyanya begitu ya. Iya, karena mungkin karena disadari bahwa ungkapan, idiom atau simbol-simbol itu tidak bisa dia dicarikan padanannya, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tidak bisa, sehingga dia harus dipertahankan gitu. Saya ambil contoh, Rusmini misalnya, ada puisinya kan berjudul Patiwangi. Ya. Itu kan susah sekali untuk dicari padanannya dalam bahasa Indonesia. Ya sudah, biarkan saja. Dan memang Kekuatannya di situ. kekuatannya di situ. Betul. Iya, kekuatannya di situ. Kemudian Putu Wijaya misalnya dalam beberapa novel-novel bertema Bali ya, Bila Malam Bertambah Malam, Tiba-tiba Malam, itu kan dia pertahankan kata-kata metatah, ngeleak, itu dia tidak bisa dihindari, ya, harus bertahan dia. Nah, itu sesuatu yang memang niscaya dalam sastra warna lokal. Sebetulnya kan bukan hanya Bali ya, sastra warna lokal Jawa misalnya, kalau kita lihat karya-karya pengarang berlatar belakang etnik Jawa seperti Umar Khayyam, Mangun Wijaya. Iya. Itu kan dulu pernah ada diskusi. Novel-novel Umar Khayyam itu susah sekali diikuti karena kosakata Jawanya banyak. banyak sekali. Jadi mereka pembaca yang berlatar belakang non Jawa pasti kerepotan itu untuk membaca. Tapi justru disitulah tantangannya. Pembaca juga memiliki tantangan tersendiri ketika membaca karya-karya Umar Khayyam misalnya gitu. Nah, dari sisi penulisan, Bapak Sujaya, kita mengetahui bahwa penulisan kata daerah atau kata asing, artinya kata yang bukan bahasa Indonesia, itu dicetak miring begitu ya dalam penulisannya. Nah, selanjutnya, kalau pengarang menggunakan kata bercetak miring, misalnya ada bahasa daerah Bali atau Jawa, nah bagaimana cara pengarang memberikan penjelasan ya. terhadap kata atau istilah tersebut, Pak Sujaya? Ya, saya menemukan ada tiga langkah yang ditempuh oleh pengarang Bali. Yang pertama, dia biarkan tanpa penjelasan sama sekali. Contoh, Putu Wijaya dalam novel Bila Malam Bertambah Malam, kata kucit itu dibiarkan tanpa penjelasan. Jadi orang yang bukan penutur bahasa Bali akan mencari kata itu. Apa sebetulnya? Apa ya itu sebenarnya? Itu pertama, dibiarkan tanpa penjelasan. Jadi dia tidak mau pembaca diganggu oleh catatan kaki misalnya. Ya, beberapa kata yang digunakan misalnya kucit itu sudah dimasukkan ke dalam kosakata bahasa Indonesia. Jadi pembaca bisa mencari kosakata itu dalam kamus tentunya. Ya. Kalau tidak, bagaimana Pak Sujaya? Kalau belum begitu? Ya, itu memang problematika kedwibahasaan dalam karya sastra berwarna lokal. Berapa kali sudah pernah ada diskusi itu, bahkan semacam harapan kepada pengarang kalau menulis sastra warna lokal untuk tidak terlalu mudah menaburkan kosakata berbahasa lokal hanya karena alasan untuk membangun suasana lokalitas di dalam karya sastra itu. Tetapi kadang-kadang kan itu tidak bisa dihindari gitu ya, tidak bisa dihindari. Nah, tadi sudah saya lanjutkan penjelasan yang tadi ya. Soal pertama, Putu Wijaya misalnya jarang dia menggunakan catatan kaki. Memberikan penjelasan. Cara yang kedua adalah catatan kaki. Catatan kaki, seperti karya tulis ilmiah. Tulis ilmiah, yang menggunakan misalnya kan artikel, karena dia latar belakangnya akademik, wayan artikel. Pada novel Incest itu, banyak sekali membuat catatan kaki. Catatan kaki. Sunaryono Basuki KS. Tapi Rusmini juga beberapa kali menggunakan. Rusmini juga menggunakan. Kaki. Nah, cara yang ketiga adalah yang ditempuh oleh beberapa pengarang, dan saya kira saya bersepakat dengan itu, lebih bagus itu. Lebih memperlancar pembaca untuk memahami, yakni langsung memberikan penjelasan di narasi itu, di deskripsi itu.
Langsung dijelaskan. Langsung diterangkan. Nah, yang efektif menggunakan ini adalah Gede Haryanto Sutama. Iya. Jadi ketika dia menyinggung kata metatah misalnya, dia langsung segera jemput dengan penjelasan apa sebetulnya metatah itu. Ya. Tanpa terasa dia seperti memberikan definisi gitu. Iya. Saya juga melihat karya Cok Sawitri menggunakan glosarium di belakang. Iya, bisa itu ya. Glosarium di belakang. Itu juga membantu pembaca untuk mengetahui apa makna kata atau istilah itu ya Pak Sujaya. Jadi glosarium itu salah satu cara juga artinya Pak Sujaya ya. Ya, Pak Sujaya. Nah, pembaca ketika membaca karya sastra yang ada warna lokalnya tentu ada pengaruhnya. Misalkan saja pembaca yang bukan etnis Bali membaca karya sastra yang banyak menggunakan kata atau istilah lokal, daerah, bahasa Bali. Nah, bagaimana menyiasati pembaca seperti ini atau bagaimana pembacaan pembaca dalam hal ini kalau membaca karya dari etnis lain? Bagaimana Pak Sujaya menanggapi? Ya, tadi sudah sempat kita singgung soal itu ya. Jadi kelancaran pembacaan pasti terganggu terutama pada pembaca yang tidak berlatar belakang etnik itu. Ya. Misalnya pembaca non Bali pasti kerepotan membaca cerpen, novel gitu ya, yang banyak menggunakan kosakata lokal. Karena itu kemudian menurut saya itulah tantangan dari pengarang. Dia harus sadar dia menulis dalam bahasa Indonesia. Ya. Untuk konsumsi pembaca yang menggunakan bahasa Indonesia. Jadi walaupun dia pengarang Bali, dia menulis Bali, dia tidak lagi berpikir dalam kerangka pembacanya adalah orang Bali. Tapi pembacanya adalah orang dari berbagai macam etnis. Jadi orang Indonesia kan begitu. Nah, karena itu menjadi tantangan luar biasa sebetulnya bagi seorang pengarang bagaimana dia menulis warna lokal Bali tanpa dia terjebak menaburkan atau terlalu banyak kosakata lokal di dalam karyanya. Ini tantangan serius bagi pengarang. Itu pengarang yang terutama yang berbahasa ibu, berbahasa Indonesia, dia berbahasa asing juga cakap gitu. Itu tantangan betul karena ya multilingualisme itu tidak bisa dihindari. Tapi pengarang ketika akan membaca, kita harus juga berpikir pembaca dibantu, dilancarkan ketika membaca karya sastra itu. Maka ada sejumlah pengarang yang berasumsi begini, kalau pengarang menulis karya sastra warna lokal, tapi dia minim menggunakan kosakata lokal, itu dianggap pengarang berhasil gitu. Ada yang berpandangan begitu. Oh, begitu ya. Jadi dia bisa menyiasati problem menurut bahasa itu. Ya, menurut Pak Sujaya, siapa kira-kira pengarang yang mempunyai kecakapan dalam membuat warna lokal ini menjadi tidak kelihatan begitu ya? Siapa menurut Pak Sujaya? Bukan tidak kelihatan ya, tapi warna lokalnya terasa, tetapi tidak langsung menyebut begitu ya? Ya, siapa Pak Sujaya? Saya dengan keterbatasan pembacaan yang saya lakukan, saya baru menemukan Gede Haryanto, tapi tidak pada semua karyanya. Ya. Gede Haryanto Sutama pada salah satu kasus yang saya sempat teliti adalah cerpen Kubur Wayan Tangguh. Ya. Itu cerita tentang tradisi kesepekan dalam masyarakat Bali, tradisi pengucilan sosial, hukum adat pengucilan sosial. Dari awal cerita sampai akhir cerita tidak ada kata kesepekan, Tetapi pembaca Bali tahu itu adalah cerita tentang kesepekan. Pak Ketut Ridho menerjemahkan menjadi dalam bahasa Bali, cerpen itu menjadi judulnya Kesepekan. Di cerita aslinya tidak ada kata kesepekan, sama sekali tidak ada. Dan dia juga hanya menggunakan kata ganti dalam bahasa lokal, panggilan kehormatan, yaitu Ratu Prande. Dia tidak bisa hindari itu, dia harus pakai itu Ratu Prande itu. Dia tidak ditulis miring itu, dibiarkan maksudnya. Kemudian Griya itu dia biarkan. Hanya itu. Sisanya bahasa Indonesia semua.
Ya. Bisa ada. Kalau kita lihat Jadi dia efisien dia. ya, Gitu. kata geria kan sudah masuk ke Ya, dalam sudah kosakata masuk. misalnya Ya. geria ya. Jadi sudah masuk dan pemahaman masyarakat di Indonesia sudah paham itu Ya. sebagai rumah begitu ya. Rumah golongan tertentu dalam masyarakat Bali begitu ya Pak Sujaya ya. Ya. Jadi menarik Pak Sujaya apa yang Pak Sujaya sampaikan tadi berkaitan dengan kosakata atau istilah yang digunakan dalam karya sastra yang berwarna lokal. Ya. Nah, istilah yang digunakan dalam karya sastra, kata atau istilah yang digunakan dalam karya sastra yang berwarna lokal ini tentu berpengaruh terhadap kosakata bahasa Indonesia, Pak Oh, Sujaya. ya. Ya, bagaimana tanggapan Pak Sujaya berkaitan dengan kosakata atau istilah lokal dalam karya sastra berwarna lokal ini? Ya, mungkin di situ ya kontribusi ya sastra warna lokal dalam konteks pengayaan kosakata bahasa Indonesia. Kita tahu sekarang kan datanya itu data yang saya ingat tahun 2018 ya, Badan Bahasa juga yang mengeluarkan itu. Kontribusi bahasa Bali itu kan sekitar 4,12%. Nggak tahu saya yang sekarang seberapa sudah. Ya, perlu kita cek lagi. Ya, perlu dicek Yang lagi. jelas kami di Balai Bahasa sudah mengajukan beberapa kosakata yang berpeluang menjadi kosakata bahasa Indonesia. Sudah kami lakukan itu ya, Pak Sujaya. Jadi kalau misalnya digunakan dalam sastra warna lokal mungkin ya dia bisa memperkaya lagi sepanjang itu tepat gitu. Cuma dalam konteks karya sastra kan dia bukan tujuannya kan bukan sekedar memperkaya sebetulnya, tapi kan membangun estetika karya. Di situ tantangan dari pengarang itu. Gitu. Ya, akibat lainnya. Ya. Jadi bahasa Indonesia bisa diperkaya oleh karya sastra yang menggunakan kosakata bahasa daerah. Ya, Ya, dalam karya-karya itu. Nanti kalau sudah biasa digunakan dalam karya, orang sudah mengetahui itu bahasa Bali yang berpeluang untuk menjadi kosakata bahasa Indonesia. Nah, Pak Sujaya, ada beberapa hal yang seperti Pak Sujaya sampaikan tadi, beberapa kata atau istilah yang memang susah untuk dicarikan padanan katanya dalam bahasa Indonesia, ataupun kalau dijelaskan tidak akan mewakili, Ya, tidak cukup seperti ngaben, metatah, dan sejenisnya itu. Nah, dalam karya sastra lokal Bali, istilah Patiwangi yang sudah disebutkan tadi, ini juga istilah-istilah yang yang susah dicarikan dalam kosakata bahasa Indonesia. Jadi pengarang juga banyak menggunakan istilah kekerabatan dalam karyanya, seperti beli, meme, bape, dan seterusnya. Termasuk tiang itu dipertahankan. Tujuan dari pengarang kira-kira apa, Pak Sujaya? Oku Rusmini misalnya karyanya banyak menggunakan kata meme, bape sebagai seorang pengarang, dan Pak Sujaya sebagai seorang peneliti tentunya, kira-kira apa yang menyebabkan pengarang menggunakan kata-kata itu? Ya, kalau saya melihat misalnya pada Oku Rusmini, dia konsisten sekali itu, dia bertahan itu pakai tiang di hampir semua karyanya. Ya, tiang, meme, beli, bape dia pertahankan. Kalau saya menduga itu memang dalam rangka menjaga kewarna lokalan itu, lokalitas itu. Gitu. Jadi dia pertahankan. Kalau misalnya pengarang lain bisa menggunakan beta kok, kenapa orang Bali tidak bisa menggunakan tiang, beli, meme? Kan enggak apa sebetulnya. Walaupun mungkin Kamus Besar Bahasa Indonesia belum mengadopsi itu gitu ya. Tapi pengarang-pengarang Bali sudah melakukan upaya itu. Jadi bagaimana memperjuangkan kosakata dalam bahasa Bali itu sebagai sesuatu yang untuk memperkaya kosakata bahasa Indonesia yang dimulai dari karya-karya mereka gitu. Karya-karya ini terbit secara nasional, masyarakat dari etnis lain juga membaca karya itu. Dan karya-karya seperti karya Oku Rusmini ini banyak memuat unsur-unsur kedaerahan, kelokalan begitu. Baik, Pak Sujaya, mungkin tidak penulis untuk menghilangkan warna lokal ini dalam karyanya? Kalau mungkin bukan menghilangkan warna lokal, kan tidak mungkin itu. Warna lokal akan menjadi sepanjang kita masih sebagai bangsa yang punya
keberagaman etnis gitu, tema warna lokal nggak bisa hilang. Tapi mungkinkah karya sastra berwarna lokal tanpa diganggu oleh unsur-unsur bahasa daerah yang terlalu banyak? Iya. Kira-kira begitu ya? Iya, Kalau saya pikir. iya, betul. Mungkin apa tidak? Iya. Kalau pertanyaannya mungkin, jawabannya adalah menurut saya ya mungkin. Karena dunia penciptaan itu tidak ada yang tahu, itu misteri. Misteri, ya. Tetapi, saya beri catatan, tetapi itu butuh kerja keras luar biasa dari pengarang gitu. Seperti saya katakan tadi, tidak semua ya, konsep, simbol, istilah-istilah dalam dalam kebudayaan daerah itu, kebudayaan Bali itu bisa dicarikan padanannya dalam bahasa Indonesia. Betul. Cerpen terbaru Kurusmini kemarin yang dimuat di Kompas tanggal 6 Desember, itu dia pakai kata ngambul. Iya. Apakah itu dijelaskan? Dijelaskan. Dijelaskan. Tapi dia cari padanan dalam bahasa Jawa, ngambok itu. Ngambok. Gitu. Ngambok. Jadi ada kegigihan sebetulnya dari Kurusmini bahwa Untuk memasukkan Dalam bahasa unsur-unsur lokal. Ada. Ya, dalam hal ini istilah lokal gitu ya. tapi seperti saya katakan tadi, tantangan pengarang ada di situ. Dia harus sadar, dia menulis dalam bahasa Indonesia. Dan dia menulis untuk konsumsi pembaca berbahasa Indonesia. Itu berarti tidak sekadar dari etnik Bali. Ya. Jadi dia kan harus, pengarang itu harus memikirkan pembacanya itu. Iya, betul. Jadi walaupun dia nulis dalam nulis tema Bali, dia berlatar belakang orang Bali, dia kan tidak bisa berpikir bahwa pembacanya adalah orang Bali semua kan. Betul. Yang mengerti kosakata itu. Ya. Nah, itulah kalau saya lebih cenderung yang mungkin terjadi adalah efisiensi penggunaan kosakata lokal itu, kosakata bahasa daerah Ya. di dalam di dalam karya sastra. Itu tantangan luar biasa bagi pengarang itu. Ya. Dengan mengefisiensikan warna lokal dalam karya. Bukan mengefisiensikan warna lokal, mengefisiensikan kosakata atau istilah kan Oh, gitu kira-kira. kosakata atau istilah lokal Ya. itu yang diefisiensikan. Nah, dengan begitu, apakah ini tidak akan atau akan mengurangi Warna lokal ya. kelokalannya, warna lokalnya? Itulah yang tadi saya katakan sebagai tantangan kreatif dari pengarang. Oh, tantangan itu ya? Iya, tantangan kreatif pengarang. Sama misalnya kita membaca cerita Jawa, Ya. kalau terlalu banyak istilah lokal Jawa, kita kan juga tidak nyaman itu, terganggu. Betul. Harus nyari lagi padanan. Iya. Tetapi kalau Pembacaan kita terganggu gitu ya? iya, kalau pengarang kreatif, dia benar-benar menguasai. Tadi saya katakan kedwibahasaan itu adalah kemampuan menggunakan dua bahasa. Atau lebih? Sama cakapnya dia. Iya. Dia bisa menghasilkan karya warna lokal, tetapi dia efisien Betul. dari kosakata daerah. Terutama, apalagi misalnya kosakata itu sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Jadi kan jadi mirip-mirip seperti di jurnalistik ya kira ya begitu. Jadi Ya. kalau sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia, Kita gunakan Kita yang gunakan. bahasa Indonesia. tapi cuma tantangannya sekali lagi, karena itu adalah karya kreatif, dia tidak hanya memindahkan kosakata, Ya. tetapi dia juga harus membangun suasana. Dia harus membangun rasa, menciptakan rasa. Nah, di situ. Makanya pertarungan bahasa itu Ya. harus dilalui oleh seorang pengarang. Gitu. Baik. Belakangan ini Pak Sujaya, kita mengenal beberapa pengarang mengadopsi atau mengadaptasi karya-karya tradisional. Nah, sebut saja yang baru, Jerome Ya, Kurusmini mengadaptasi karya sastra tradisional, Kidung. Nah, berkaitan dengan kelokalan ini, sejauh mana Kurusmini dalam hal ini memuat atau menampilkan kelokalan ini dalam misalnya dalam kosakata Bali, dalam karya atau kosakata karena ini Kidung mungkin bahasa Kawi atau bahasa Jawa Tengahan di dalamnya. Ya. Ya, kelokalan dalam Jerome itu kan terasa sekali pada pilihan
tema ceritanya itu kan itu cerita Bali sekali memang. Iya. Dia sendiri sudah menyebut di bagian awal pada novel itu bahwa novel itu adaptasi dari Kidung Jerum. Iya. Itu lokalitas pertama ya dari segi tema cerita. Nah kemudian apakah di dalam Jerum ada unsur-unsur lokalitas bahasa yang digunakan? Ada banyak misalnya. Misalnya ketika dia menjelaskan tentang Dewata Nawasanga itu, tidak bisa dihindari, Pak. Iya. Tidak bisa dihindari itu. Iya. Dia harus gunakan simbol-simbol kan, simbol-simbol. Tetapi saya amati tidak seperti Tarian Bumi misalnya, Tarian Bumi yang pilihan kosakata lokalnya kan cukup banyak itu. Banyak. Kalau pada Jerum mulai terasa lebih efisien, tapi tetap tidak bisa dihindari. Kosakata lokal itu masih digunakan oleh Oke di dalam Jerum. Sejauh mana kosakata bahasa Bali dalam karya sastra ini bisa memperkaya kosakata bahasa Indonesia? Gimana Pak Sujaya? Ya, tentu bisa kan, karena karya sastra itu menjadi satu dokumen linguistik yang penting sebetulnya. Jadi para penyusun kamus, para peneliti bahasa itu kan menggunakan data kebahasaan yang ada pada karya sastra sebagai salah satu sumber data penting. Dan pengayaan kamus itu juga diambil dari teks-teks sastra itu. Misalnya kan beberapa kata dalam bahasa Bali itu yang sering digunakan dalam karya sastra sudah dimasukkan, sudah diadopsi sebagai kosakata bahasa Indonesia. Misalnya kan kata awe-gawe gitu ya, kelian itu sebelumnya di novel Tiba-tiba Malam karyanya Twijaya itu kan masih menjadi semacam kosakata asing dia, tapi kemudian kan juga diserap. Ya tentu juga kan pendukung data kebahasanya tidak hanya karya sastra, tapi juga kan data-data di media cetak, ya, di surat-surat kabar dan berbagai media yang lain. Tapi artinya karya sastra ikut dia berkontribusi dalam pengayaan data-data kebahasaan untuk kepentingan pengayaan kosakata bahasa Indonesia. Gitu. Apa yang ingin Bapak Sujaya sampaikan kepada pendengar berkaitan dengan kedewasaan dalam karya sastra berwarna lokal Bali ini sebagai ungkapan penutup Pak Sujaya, karena waktu kita sudah mepet dan kita akan segera mengakhiri bincang bahasa kali ini Pak Sujaya. Ya, kedewasaan itu kan sesuatu yang niscaya ya dalam konteks Indonesia dengan keberagaman etnik, keberagaman bahasa, dan orang Indonesia kan rata-rata memang bilingualis atau multilingualis dia menggunakan banyak bahasa. Dan karya sastra itu sebetulnya kan selain sebagai karya estetis, dia kan sebetulnya wahana komunikasi antara pengarang dengan pembacanya. Nah, kegiatan komunikasi dengan menggunakan bahasa tidak bisa menghindari karakteristik penutur bahasa yang tadi itu, bilingualis dan multilingualis itu. Jadi tanpa sadar dia akan masuk ke situ. Nah, cuma memang tantangan kreatif yang saya istilahkan tadi bagi pengarang, dia harus memikirkan pembacanya gitu. Ketika dia menulis dalam sastra Indonesia, menulis menggunakan bahasa Indonesia, dia harus sadar bahwa karyanya tidak hanya dibaca oleh pembaca Bali, tapi juga pembaca Indonesia dari berbagai macam etnis yang tidak memiliki pengalaman kultural yang sama dengan pembaca Bali, kan begitu. Nah, itulah tantangan kreatifnya bagi seorang pengarang, bagaimana dia menjaga warna lokal dalam karyanya, jadi tetap terasa, tapi pada saat yang sama pembaca tidak terlalu terganggu dalam aliran pembacaannya. Gitu. Ini tantangan kreatif bagi seorang pengarang. Sangat menarik Bapak Sujaya perbincangan kita pada kesempatan ini. Namun pembahasan kita harus kita akhiri karena
kita dibatasi waktu. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Sujaya telah berkenan hadir di studio Subasita. Mudah-mudahan pada kesempatan lain Bapak Sujaya berkenan hadir di studio Subasita dengan topik yang lain. Siap, kalau diundang siap. Ya, terima kasih. Sahabat bahasa di mana saja sahabat bahasa berada, terima kasih atas perhatian sahabat bahasa telah mengikuti program Bincang Bahasa dan Sastra kali ini. Semoga apa yang kami perbincangkan bermanfaat bagi kita semua. Sampai berjumpa pada siaran yang lain dan salam bahasa.